Kita jumpa lagi di pembahasan soal stan ya. Itu lumayan ini mumpung ada waktu ya. Nah, kita sudah sampai di nomor 44 ya. Ini ada soal cerita cukup panjang dan ini tentang sistem bersama linear. Kalau nggak salah 3 variabel juga ya. Ada mangga, jeruk, dan anggur. Nah, ini kalau soal biasa kan panjang banget ini. Bisa dipending pas ujian. Tapi untuk belajar cobalah dan jeli, siapa tahu yang biasanya panjang ini sebenarnya bisa dijawab dengan cara yang mudah tanpa harus cara-cara yang khusus ya gitu. Nah, coba kita lihat saja. Arya menjual parcel yang berisi 2 kilogram mangga, 2 kilogram jeruk, dan 1 kilogram anggur dengan harga sekian. Kita misalkan harga 1 kilogram mangga adalah X, harga 1 kilogram jeruk adalah Y misalnya ya, dan Z adalah harga 1 kilogram anggur. Berarti 2 kilogram mangga adalah 2X ya. Ditambah lagi dengan 2 kilogram jeruk berarti 2Y dan 1 kilogram anggur Z ya. Nah, sama dengan 157 ya. Nah, tapi sebentar ini barangkali nggak suka merah ya. Kita ganti warna dulu. Nah, saya ulangi lagi. Jadi tadi apa? Ada 2 kilogram mangga berarti ada 2X ditambah 2Y ditambah ini ya. Nah, ditambah lagi dengan 1Z sama dengan 157.000. Kemudian, sedangkan parcel yang berisi 1 kilogram mangga, 2 kilogram jeruk, dan 2 kilogram anggur. Berarti X ditambah lagi dengan 2Y ya, tambah lagi sebentar ya. Nah, ditambah lagi dengan 2Y tambah lagi 2 anggur berarti 2Z ya. Nah, sama dengan 178.000. Terus yang terakhir, jika parcel yang berisi 2 kilogram mangga, 2 kilogram jeruk, dan 3 kilogram anggur, berarti 223 ya. 2X ditambah dengan 2Y ditambah lagi dengan 3Z sama dengan 247.000. Pertanyaannya adalah berapa harga parcel 2 kilogram mangga? Ingat tadi mangga itu apa? X, tadi 2X ditambah dengan 2 kilogram anggur berarti 2Z. 2X tambah 2Z itu berapa ya? Nah, biasanya kadang ada soal yang ditanya 2X tambah 2Z, kamu nggak harus mencari X dan Z-nya berapa. Langsung ketemu 2X tambah 2Z atau minimal ketemu X tambah Z-nya berapa. Kadang begitu ya, kalau ini kayaknya tidak. Tapi kamu lihat di sini Y-nya sama semua, 2 semua. Bahkan persamaan pertama sama persamaan ketiga itu kan X-nya sama, Y-nya sama. Berarti kalau dieliminasi langsung ketemu Z. Dan ini dibutuhkan, kita nggak usah nyari Y ya, udah langsung nyari X dan Z. Z-nya harus sudah ketemu. Berarti kalau begitu kita ambil persamaan pertama dan kedua eliminasi ya. Nah, karena persamaan ketiga lebih besar rupiahnya, berarti yang ketiga kurang yang pertama. Berarti 2X kurangi 2X hilang, 2Y kurangi 2Y hilang, 3Z kurangi Z. Berarti menjadi 2Z. Nah, langsung ketemu kan 2Z-nya ya. Sama dengan berapa? Kita hitung 247. Nah, sebentar ya. Ini ulangi lagi. Jadi 247.000 dikurangi 157.000 ya. Nah, jadi berapa ini? 0 di sini berarti 14 kurangi 5 9 ya. Ini satu ke satu habis ya. Berarti berapa? 2Z adalah 90.000. 90.000 ya. Nah, Z-nya berapa? Yang 45.000 kalau dibutuhkan. Tapi yang diminta adalah 2Z sudah cukup ya. Nah, langsung sekarang berikutnya kita nyari X. Tetap ngilangin Y lagi. Nah, ini ada persamaan tadi pertama sama ketiga. Berikutnya harus melibatkan persamaan yang kedua. Berarti apa? Persamaan kedua sama yang mana? Bisa sama yang pertama, bisa sama yang ketiga. Saya ambil persamaan pertama, kedua sama ketiga saja. Biar apa? 2X kurangi X. Jadi X. 2Y kurang Y habis 3Z kurangi Z menjadi plus Z ya. Nah, sama dengan 247.000 dikurangi 178. Nah, kita coba hitung 247 dikurangi 7 ya. Dikurangi 178. 178 ya. Nah, coba 17 kurangi 8 itu berapa?
17 kurangi 8 berarti 9 ya, gitu. Kemudian ini tadi kan dipinjam 1 berarti tinggal 13. 13 dikurangi 7 berarti 6. 1 habis ya. Jadi berapa? 69.000. Nah, ini X tambah Z. Nah, X-nya berapa? Gampang. Jadi apa? 69.000. Z-nya pindah plus jadi min. Min berapa? Z itu adalah 45.000. Dari mana? Ya kan tadi 2Z adalah 90.000, maka 1Z adalah 45.000. Berarti berapa ini? 69 kurangi 45 berarti berapa? 24 ya. 24 Nah, sekarang ini kita masukkan 2Z apa? 2X ya. 2X berarti berapa? 48.000 ya. Nah, ditambah 2Z itu tadi sudah 90.000 ya. Nah, hasilnya berapa? Ya pokoknya ini ribuan, belakangnya adalah 8.000 ya, yang belakang 8.000 ini ya. Belakangnya 8.000 gitu ya. Nah, itu ya. Nah, terus berikutnya ke nomor 45. Nah, 45 ini diketahui rasio. Rasio apa? Perbandingan. Jadi apa? Rasio X dan Y. Boleh kamu tulis X per Y boleh, atau X titik 2Y juga boleh ya. Nah, X per Y ini sama dengan 3 per 4. Kemudian rasio antara X plus 3, berikutnya lagi ada X plus 3 dengan Y plus 2. Itu sama dengan 2 per 3 ya. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai Y. Berarti apa? X-nya ini diganti. Kita menghilangkan X. Caranya bagaimana? Eliminasi boleh, substitusi juga boleh ya. Nah, coba ini aja. Kita ambil ini, kita masukkan. Berarti apa? Kita dapatkan ini apa nih? 4X sama dengan 3Y ya. Dari mana kali silang? Nah, kan ini 4X. Akan lebih enak kalau ini juga 4X. Nah, berarti dia akan dikali 4. Pecahan boleh atas dikalikan, bawah juga dikalikan. Berarti atas saya kali 4 jadi 4X ditambah dengan 12 dibagi bawah pun dikali 4. Berarti apa? 4Y ditambah dengan 2. Hasilnya sama, 2 per 3 ya. Nah, saya pindahkan ke sebelah kanan. Langsung 4X-nya berapa tadi? 4X adalah 3Y ditambah 12 dibagi 4Y tetap ya sama dengan 2. Jadi tadi 4X-nya menjadi 3X ya. Nah, sebelah kanannya tidak berubah sama dengan 2 per 3. Baru kali silang selesai, ketemu ya. Kita coba ini 3 kali jadi berapa ini? 9Y ditambah lagi dengan 36 sama dengan 8Y ditambah lagi dengan 4 ya, kali 2. Nah, Y-nya ke kiri langsung ketemu. Y sama dengan 4 kurangi 36 min 30. Tadi berapa ini? Ini dikali 2 ya. Sebentar, apakah ada sesuatu ini? Ya, tadi ini harusnya kan tadi dikali 4 ya. Ini atas sama bawah dikali 4. Ini bukan 2 tapi 8. Ini juga harusnya 8. Sehingga kali silang ini bukan 4 tapi 16. Wah, makanya nih kok bingung ya, nanti baru ya. Nah, sebentar lagi. Ya, nah ini ya. Ini hapus dulu. Sekarang saya ulangi lagi. Kali silang sudah ya. Berarti apa? 8-nya ke kiri. Ini jadi berapa tadi? 4 kali 2, 8. 8 kali 2 berarti 16 harusnya. 16 ya. Nah, berarti apa? 16 dikurangi 36. Berarti apa? Min 20 ya. Nah, sudah ya, min 20. Ini yang E ya, gitu. Kemudian yang nomor 46. 46 ini waduh ini ya. Nah, gini aja sebentar ya. 46 itu ini definisi. P adalah bilangan bulat dan P bintang, P pangkat bintang adalah P kurangi 1 dibagi P. Berarti kalau di sini ada min 1 di bintang. Ya, gini aja. Coba kita hitung ya. Min 1 di bintang berarti P-nya adalah min 1. Langsung P min 1 berarti min 1 kurangi 1 dibagi dengan P-nya lagi min 1. Berarti berapa? Ini 2. Min 2 dibagi min 1 berarti 2 ya. Sehingga X itu adalah diketahui X adalah berapa ini? 2 ditambah min 1 pangkat bintang dipangkat lagi dengan bintang. Nah, coba. Kan tadi ini sudah dihitung berapa nih? 2. 2 tambah 2 berapa? 4 pangkat bintang. Nah, yang ditanya apa? Hubungan X dan Y. Y-nya
bintang di pangkat ya, 4 di pangkat bintang. X juga sama ya. Ya sudah, berarti dia adalah sama ya, gitu. Nah, kemudian yang nomor 47 ini kan X-nya sudah jelas pasti bisa dihitung. Y-nya bisa dihitung. Maka nggak mungkin jawabannya E. Ya, tinggal kita lihat hubungannya apa yang pas ya. Nah, X-nya itu per 15 per 20. Kita bikin enaknya per 60 ya. Jadi X saya bikin menjadi per 60. Jadi per 60 di sini ya. Nah, ini 15 jadi 60 kan dikali 4. Atasnya juga kali 4. Jadi 4 dikurangi 20 jadi 60 dikali 3. Maka atas juga dikali 3. Jadi X-nya adalah 1 per 60. Nah, Y-nya bagaimana? Y-nya juga sama. Kita bikin jadi per berapa? Ini per 30 bisa sebenarnya Y-nya. Cuma karena ikan yang mau dibandingkan, mending saya bikin menjadi per 60 saja, biar gampang ya. Sehingga 1/10 menjadi 6 per 60. Kan bawah kali 6 atas kali 6 ya. Dikurangi 15 jadi 60 kali 4. Atasnya juga kali 4. Nah, jadi berapa? 2 per 60. Itu Y-nya ya. Nah, kan kelihatan X-nya 1/60, Y-nya 2/60. Berarti X kurang dari Y. Tapi hati-hati. Lihat jawaban sampai selesai. Mana yang paling benar? Ini yang jelas salah, yang A. Yang B benar. Yang C salah. Yang E enggak. Yang D. Nah, ini. X itu 1/60, Y 2/60. Berarti apa? Y itu sama dengan 2 kalinya X. Jadi B sama D ini benar. Cuma yang D lebih benar hubungannya ya. Nah, karena apa? Kurang dari Y itu kan banyak kemungkinan. Bisa saja ini Y-nya sekian. Nah, X-nya berapa bisa minus. Misalnya gitu ya. Nah, tapi ini lebih tepat ya. Itu yang D, bukan yang B gitu ya. Nah, lebih akurat ya. Jadi cari yang paling benar ya. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya nomor 48. Nah, 48 ini diketahui X adalah jumlah bilangan ganjil antara 11 dan 40. Ingat ini jumlah, bukan banyaknya ya. Beda ya, jumlah sama banyaknya. Kalau banyaknya itu ada berapa? Kalau jumlah ya berarti ditambah, dijumlahkan ya. Nah, itu. Nah, ini berarti X itu kalau dijabarkan jumlah bilangan ganjil antara 11 dan 40. Berarti apa? Antara, maka 11 walaupun ganjil nggak masuk karena di antara ya. Berarti apa? Mulainya adalah dari 13 ya. Nah, berikutnya berapa lagi? Bilangan ganjil. Berarti 15. Berikutnya lagi 17 dan seterusnya. Terakhir adalah sebelum 40 ada bilangan ganjil 39. Nah, jumlahnya berapa? Jelas, ini membentuk barisan aritmatika dengan suku pertama 13, berarti A-nya ya, B-nya berarti berapa? Bedanya itu 2 plus ya. Nah, jumlahnya berapa? Karena ada suku terakhir ya. Nah, maka pakainya gini rumusnya. Jadi pakainya aritmatika Sn yang ada suku terakhirnya. N per 2 dikalikan suku pertama tambah suku terakhir ya. Nah, sekarang ini, berarti X-nya adalah sama dengan N-nya berapa? Nggak tahu. Tapi nanti kan N itu kan nanti begini, Y sama X kan dibandingkan. Dan Y itu juga sama bilangan genap antara 11 dan 40. Awal ganjil, akhir genap. Dan awal sama, akhir juga sama. Berarti banyaknya bilangan genap sama bilangan ganjil juga sama. Banyaknya yang sama ya. Jumlahnya bagaimana? Harus dihitung dulu ya. Nah, tapi begini, kita tahu banyaknya sama. Dicari boleh, nggak juga nggak apa-apa karena buru-buru nggak usah. Pokoknya banyaknya bilangan adalah N ya. Nah, dibagi dengan 2 dikalikan suku pertamanya 13 ditambah dengan 39 ya. Nah, itu yang X. Nah, kalau Y itu apa? Jumlah bilangan genap dan sekali lagi jumlah bukan banyaknya ya. Nah, jumlah bilangan genap antara 11 dan 40 berarti mulai dari 12. Berikutnya lagi 14 yang genap ya, 16 dan seterusnya. 40 bukan masuk anggota karena 40 memang genap tapi di antara yang diminta. Jadi terakhir adalah 38. Nah, jumlahnya berapa? Ya, tadi N, banyaknya. Nah, karena awal ganjil akhir genap ya, dan bilangannya awal sama akhir sama, maka banyaknya genap dan ganjil sama ya gitu. Nah, sudah berarti apa? N per 2, kita nggak tahu N nya tapi sama dengan ini, banyaknya genap dan ganjil sama ya, banyaknya ya, itu bukan jumlahnya. Awalnya berapa? 12 ditambah akhirnya 36. Nah, kita membandingkan X sama Y, kan ini N per 2, N per 2 nilainya sama, mesti hitung, mesti cari ya, cari juga boleh. Ini sama dengan berapa nih? 13 tambah 49.
3 tambah 9 kan berarti belakangnya 12 ya, 12 berarti 52 ya. Nah ini berarti N per 2 berapa ini, 48 ya, itu kan 48 gitu ya. Nah lihat kan ini, jadi yang lebih besar siapa? Yang besar adalah X-nya, jadi X lebih besar. Nah, X lebih besar ya. Jadi, nah kalau dikali 2 bagaimana? Tetap nggak bisa. X lebih besar daripada Y. Jadi jawabannya adalah yang C, gitu ya. Nah, karena ini 52. Kalau dicari N-nya berapa, gunakan rumus begini. Jadi rumus apa namanya? UN. UN sama dengan A ditambah dengan N-1 kali B, gitu ya. Nah, contoh. Ini 39 suku keberapa? Suku pertamanya 13 ditambah dengan N-1 kali B-nya itu 2 ya. Nah, sama dengan 39. Dikurangi 39, kurangi 39 menjadi 26, dibagi 2 bagi 2 menjadi 13. N-1 13, berarti N-nya adalah 14. Artinya ada 14 suku di sini ya, titiknya. Di Y, coba kita lihat. Suku terakhir 38. Berarti apa kalau begitu? Suku pertamanya 12 ditambah N-1 kali B-nya 2 sama dengan 38. Kurangi 12, kurangi 12 jadi 26, dibagi 2 bagi 2 13, itu N-1 berarti N-nya juga 14. Maka tadi nggak saya hitung ya. Tapi untuk belajar saya hitungkan. Tapi untuk ujian jangan ya, itu. Nah, sekarang jadi sekali lagi ini jumlah bukan banyaknya. Kalau banyaknya iya sama. Kalau jumlahnya, nah nanti ya, nanti dihitung dulu. Gitu. Sekarang kita ke nomor 49. Nah, 49 ini bilangan angel ini. Seperti pada nomor sebelumnya, ya angel ngitungnya, yang mesti dihitung. Nah, X itu adalah 331 dikali 329 dikurangi 300 kuadrat, 330 kuadrat ditambah 2 angel. Ya, itu udah gini aja, wis. Pokoknya gini, kita kali aja, bukan X ya, ini R. R itu kita pecah. Ini 330 ada 2. Di sini bisa dibikin ada 330-nya. Caranya, boleh dipecah 331 menjadi 330 plus 1. Atau yang 329 menjadi 330 min 1. Terserah ya. Saya ambil yang plus saja. Jadi begini, 330 plus 1 dikalikan 329 dikurangi. Nah, ini ada 330 kuadrat ditambah 2. Sekarang ini kita jabarkan ya, dijabarkan sebentar ya. Ya, nah R-nya kita jabarkan 330 kali 329, maka menjadi 329 330 kali 329 kan sama saja dengan 329 dikali 330 ya. Ini nggak saya hitung karena sulit ya. Ditambah 1 kali 329 dikurangi 330 pangkat 2 saya pecah, saya jabarkan jadi begini, 330 kali 330 ditambah lagi dengan 2. Nah, kamu lihat ini kan sama-sama 330. Bedanya apa? 330 yang depan ada 329, yang belakang ada min 330. Ya sudah, kan sama-sama 330 ya. Hasilnya berapa? Hasil hitungan ini sama ini, itu berapa? Tinggal koefisiennya saja. 329 kurangi 330 berarti berapa? Min 1 kalikan 330 ya, min 330 aja ya. Nah, masih ada lagi ditambah dengan 329 belum dihitung, ditambah 2 juga belum dihitung ya. Nah, ini sama ini berapa? Min 1 tambah 2 jadi 1 gitu ya. Nah, itu jadi atau kalau nggak boleh ini sama ini berapa? 331 kurangi ini 1 ya. Nanti R-nya. Jadi sesulit ini bilangannya, hasilnya berapa? 1 ya. Nah, makanya ngapain rapat-rapat ngitung ya. Nah, nomor Q-nya sama ini. Q-nya itu kalau kita jabarkan, ini kan ada 409, 411. Ini 410 ada 2. Kita pecah. Yang dipecah yang mana? Boleh yang depan, boleh yang belakang ya. Kalau misalnya yang depan boleh, yang belakang boleh, yang penting dibikin sama ya. Misalnya yang dibikin sama boleh menjadi ada 410-nya, atau dibikin 411, atau dibikin 409 ya, itu.
Nah, ini Q-nya saya pecah, ini 410 kuadrat, jadi yang belakang saya bikin ada 411 menjadi 410 ditambah 1 dikalikan 409. Nah, hasilnya bagaimana? Kita jabarkan. Ini 410-nya dikalikan dalam bentuk perkalian ya. Dikurangi 410 kali 409. 409-nya saya taruh di depan. Dikalikan 410. Nah, min 1 kali ini sama, jadi min 409 ya. Nah, menghitung ini kalau kamu dirasa sulit, boleh dipandang 410A dikurangi 409A. Jadi ini adalah A, boleh ya, itu. Jadi ini sama ini, karena sama, bisa dihitung koefisiennya saja. Berarti apa? Q-nya itu sama dengan ini kurang ini, berarti kan 4010 dikurangi 409 ya. Jadi berapa? Menjadi berapa? Ya, satu kali 410 dikurangi 409, hasilnya berapa? 1 juga. Untung kita nggak ngitung seperti yang diminta ya. Nah, sudah. Q1 R juga 1, berarti apa? Q dengan R sama bernilai 1. Nah, kalau nomor 50 ini langsung jarak A dan B adalah 120 kilo. Jika X lama waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan sekian, dan Y lama waktu dari A ke B dengan kecepatan sekian. Nah, jaraknya sama, kecepatannya berbeda. Yang diminta adalah perbandingan X. X itu apa? Dan Y, X dan Y adalah waktu. Perbandingan waktu ya. Nah, dihitung silakan waktunya berapa, tidak pun apa-apa. Ini aja. Kecepatan itu apa? Jarak dibagi waktu. Berarti kan yang namanya waktu itu apa? Sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sehingga X itu adalah jaraknya tetap ya, 120 dibagi kecepatannya. Kalau X kecepatannya adalah 75 km per jam. Nah, kalau Y waktunya berapa? 120 jaraknya dibagi kecepatannya berapa? 30 ya. Nah, kelihatan kan ini? Ini kira-kira 1, sekian. Ini kira-kira 4. Nah, jadi apa? X kurang dari Y ya. Nah, X kurang dari Y. Jadi X-nya lebih kecil daripada Y-nya ya. Nah, X kurang dari Y gitu ya. Nah, ini dulu ya, nanti sambung lagi dengan edisi berikutnya.